Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi Renungan Rabu Malam. Ada sebuah artikel tentang bagaimana bertahan hidup saat kita tersesat di pendakian gunung. Artikel itu katakan, kita harus tetap berjalan selelah apapun kita, sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan. Tetap berjalan sampai mendapatkan pertolongan. Kehidupan saat ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Semakin hari, semakin tidak baik. Kita bisa melihat di sekeliling kita, kejahatan meningkat, standar moral menurun, lalu keuangan memburuk, dan kesehatan tidak menentu. Khususnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Lalu bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut sebagai umat Tuhan yang tetap teguh di dalam iman? Hal yang pertama adalah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam situasi seperti ini? Nasihat yang diberikan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia, walaupun menghadapi pencobaan dan penderitaan, mereka tetap bersukacita. Bahkan sukacita mereka meluap. Mereka tetap bermurah hati kepada orang lain. Bagaimana itu semua dapat terjadi? Karena mereka berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua, berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Saat wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun mau meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus, dia hanya berfokus kepada Yesus. Di tengah-tengah keramaian, begitu banyak orang, dia mencari Yesus, dia melihat Yesus, dan dia menjamah ujung jubah Yesus yang dia percayai dapat menyembuhkannya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Berfokus hanya kepada Yesus. Mata kita hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pandemi COVID-19. Dan hal yang ketiga, berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam Lukas pasal 18 tentang seorang hakim yang jahat yang tidak percaya Tuhan dengan seorang ibu janda. Ibu ini datang setiap hari tanpa henti meminta pertolongan dari hakim yang jahat ini. Dan akhirnya hakim yang jahat ini mengabulkan permintaan ibu yang datang setiap hari kepadanya. Jika hakim yang jahat saja dapat mengabulkan permohonan orang yang datang setiap hari kepadanya, bagaimana dengan Tuhan kita? Tentunya Tuhan kita akan mendengar dan menjawab doa dari anak-anaknya yang bertekun datang kepadanya. Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kekuatan doa tidak hanya karena doa tersebut dijawab. Kekuatan doa membuat hubungan kita erat dengan Tuhan. Dan hubungan yang erat itu menjadi salah satu sarana agar karakter kita diubahkan sama seperti Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Berfokus kepada Tuhan Yesus. 3 hal ini menjadi dasar iman kita, supaya kita tetap berharap kepadanya di situasi seperti sekarang ini, saat badai kehidupan datang menerpa kita. Saudara-saudaraku sekalian, tetap jaga kesehatan, tekun dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.